Mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Mempersembahkan kisah ke-6 dengan judul Rasa Lapar Abu Hurairah. Rasa lapar siapa? Abu Hurairah. Baiklah anak-anak sekalian, dengarkan baik-baik. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat miskin, ya, sangat miskin. Tetapi beliau ini amat banyak ilmunya dan sangat kuat hafalannya, ya. Beliau ini sering mengalami kelaparan, ya, karena memang beliau adalah seorang yang fuqara. Sampai-sampai ada kalanya beliau ini harus menahan perutnya ke tanah, ya, menahan perutnya ke tanah, mungkin direbahkan atau bagaimana, ya. Bahkan kadang-kadang pula beliau ini mengganjal perutnya dengan batu, ya. Untuk apa? Menahan lapar. Untuk menahan lapar tadi, supaya tidak terasa terlalu melilit, ya, terlalu lapar, ya, ditahan dengan batu. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan yang sangat saya sayangi, pada suatu hari ketika Abu Hurairah sedang duduk di jalan, tiba-tiba ketika itu Rasulullah SAW lewat atau melewatinya, dan Rasulullah melihat Abu Hurairah, maka beliau pun Rasulullah SAW tersenyum ketika melihat Abu Hurairah. Beliau ini, yakni Rasulullah SAW, sangat paham atau mengerti sekali bahwa penderitaan Abu Hurairah yang dialaminya. Artinya penderitaan apa? Karena kemiskinan, karena laparnya tadi, ya. Ini sangat paham Rasulullah. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah dengan menyebut, "Ya Abahir," kata Rasulullah. Maka Abu Hurairah menjawab, "Labaika ya Rasulullah." Apa artinya? Aku datang memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu beliau pun Rasulullah SAW mengatakan, "Ikutilah aku." Maka Abu Hurairah pun mengikuti Rasulullah SAW sampai ke rumah beliau, yakni ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkan masuk. Nah, di sana Rasulullah SAW, yakni di dalam rumah beliau, menemukan segelas susu, ya. Maka beliau pun bertanya kepada istrinya, "Dari mana susu ini?" kata Rasulullah, ya. Lalu istrinya pun menjawab, "Dari fulan, ia menghadiahkannya untukmu ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW setelah mengetahui, ya, tentang susu tersebut, maka dipanggillah Abu Hurairah, "Ya Abahir," seperti mana memanggil yang tadi. "Labaika ya Rasulullah." Jawab siapa? Abu Hurairah. "Pergilah dan panggil ahli sufah." Demikian yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka tanpa pikir panjang, Abu Hurairah apa? Samina wa atona, yang mendengar dan taat, langsung memanggil ahli sufah. Ahli sufah itu siapa anak-anakku sekalian? Yakni sekumpulan sahabat yang tinggal di Masjid Rasulullah SAW karena tidak punya harta dan keluarga. Ini yang dinamakan Ahlus Sufah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebenarnya dalam hatinya merasa berhak mendapat seteguk air dahulu, ya, agar apa? Kekuatannya bisa pulih tentunya, ya. Dan nanti jika Ahlus Sufah datang, tentu Abu Hurairah yang akan melayani mereka. Abu Hurairah ini khawatir sebenarnya, ya. Khawatir nanti apa, kedapatan tidak, ya, susu ini, istilahnya begitu, ya. Namun Abu Hurairah tidak mau menentang perintah Rasulullah, walaupun khawatir akan tidak kebagian segelas air susu itu, ya. Yang beliau bayangkan mesti apa? Segelas air susu
untuk sekian orang gitu ya. Bagaimana tentunya ya. Namun Abu Hurairah karena taatnya kepada Rasulullah hanya sami'na wa ata'na tadi ya, mendengar dan taat, maka Abu Hurairah segera memanggil Ahlus Suffah. Mereka pun datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Hurairah, "Ya Bahir." "Labaika ya Rasulullah." "Terimalah ini dan bagikan kepada mereka." Demikian kata Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah sekali lagi tanpa pikir panjang kemudian memberikan gelas yang berisi susu tadi, dibagikan kepada yang pertama. Setelah itu diminum sampai puas, kemudian dibagikan terus kedua, ketiga, dan keempat, sampai semuanya minum. Dan subhanallah, mereka semua minum sampai merasakan puas ya, merasakan apa? Puas atau kenyang. Sungguh ini menakjubkan sekali. Gelas itu pun diterima kembali oleh Rasulullah SAW. Coba bayangkan, satu gelas untuk sekian ratus orang ya, sekian ratus orang, begitu banyak ya, sahabat-sahabat Rasulullah kan banyak sekali ya. Nah, setelah semuanya minum puas, akhirnya gelas itu pun ya dikembalikan kepada Rasulullah dalam keadaan masih ada air susunya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tersenyum setelah melihat Abu Hurairah membagikan ke semuanya, yakni kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan kembali, "Ya Abahir." Kata Abu Hurairah, "Labaika ya Rasulullah. Sekarang tinggal aku dan kamu." "Benar ya Rasulullah. Duduklah dan minumlah." Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah terus memerintahkannya untuk minum, sampai Abu Hurairah mengatakan, "Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sudah tidak ada tempat lagi dalam perutku ya Rasulullah." Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, "Berilah kepadaku gelas itu." Maka beliau pun memuji Allah dan bersyukur, lalu membaca bismillah, dan kemudian Rasulullah meminum sisa susu yang ada di gelas itu ya. Anak-anakku sekalian ya, ini adalah nubuah Rasulullah SAW, tanda-tanda apa? Kenabian Rasulullah SAW. Ini mukjizat Rasulullah SAW ya. Tentunya ini mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah ya, yang memberi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu gelas hingga dapat memenuhi sekian ratus orang, ini karena barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah anak-anakku sekalian, kisah yang tadi yang cukup menarik. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kisah-kisah yang lain yang tidak kalah menariknya ya. Kita dengarkan dengan baik di lain waktu dan di lain kesempatan. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Sumber hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, nomor 6087.